Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai pada kitab Yunus. Dan saat ini saya akan membawa kita mempelajari tentang Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa kita semua sudah tidak asing lagi tentang cerita Yunus, di mana Yunus dipanggil oleh Tuhan, Yunus disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Justru dia lari dari panggilan Tuhan. Yunus adalah seorang yang lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis. Dan kita tahu, mengerti sekali tentang cerita Yunus. Di mana Yunus ditelan oleh ikan. Dan di mana Yunus dikeluarkan oleh ikan. Dan semuanya kita mengerti. Dan saat ini saya akan membahas tentang perkataan Yunus. Dan kita akan membandingkan sesuai dengan perbuatan seorang Yunus. Saya baca sekali lagi, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu mengerti bahwa seorang Nabi Yunus adalah orang yang lari dari panggilan Tuhan, tetapi dalam keadaan ini dia mengaku dirinya sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Dia merasa dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Padahal kita mengerti bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu setia, orang yang selalu dengar-dengaran, orang yang selalu taat kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya dia lari dari panggilan Tuhan. Tetapi dia mengakui dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah perkataan Yunus sendiri bahwa dia merasa bahwa aku orang yang takut akan Tuhan. Dalam Kejadian saat dia lari dari panggilan Tuhan, dia naik kapal dan saat badai menyerang kapal yang dia tunggangi, atau dia naiki, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudaraku yang terkasih, saat badai menyerang kapal yang mereka naiki, Yunus justru tertidur. Ada dua hal yang kita perlu pelajari dalam kehidupan Yunus saat ini. Saat dia menghadapi masalah, yang pertama adalah Yunus tidak peka atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Atas apa yang Tuhan kerjakan melalui musibah yang mereka hadapi, Yunus tidak peka, justru Yunus tertidur. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan menjelaskan, Yunus bukan tidur sembarangan. Yunus bukan sekedar tidur asal tidur, tetapi dia tidur nyenyak. Artinya bahwa Yunus tidak peka atas apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dia sudah melakukan kesalahan, Tuhan memberikan sebuah masalah supaya dia sadar, tetapi justru dia tidak peka. Nah, terkadang kehidupan kita, apa yang kita pelajari, terkadang kehidupan kita sebagai anak Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi, kadangkala kita tidak peka, kadangkala kita tidak mengerti bahwa ini adalah rencana Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, dan ini adalah cara Tuhan untuk menegur kita. Kadangkala kita mengabaikan hal-hal tersebut. Itu artinya bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan perlu yang namanya kepekaan atas kehendak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa setiap masalah yang kita hadapi, bahwa semuanya ada dalam rencana Tuhan. Namun ketika kita menghadapinya, jangan-jangan ada yang salah dalam kehidupan kita.
Itu soalnya saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita seperti seorang Yunus bahwa dia tidak peka atas apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mari kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita memiliki orang-orang yang selalu peka atas apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu tadi bahwa Yunus tertidur di dalam masalah. Artinya bahwa kehidupan Yunus yang dia katakan saya orang yang takut akan Tuhan. Justru Yunus tertidur. Artinya bahwa Yunus tidak melakukan apa yang seharusnya orang-orang yang takut kepada Tuhan. Justru dia tertidur. Artinya bahwa Yunus tertidur saat kapal mereka menghadapi badai yang besar. Seharusnya jika dia orang yang takut akan Tuhan, justru dia berdoa. Seharusnya ketika dia merasa dirinya orang yang takut akan Tuhan, dalam keadaan tersebut, dalam situasi tersebut, justru harusnya dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, dia justru tertidur. Artinya bahwa kehidupan Yunus, dia merasa dia orang yang takut kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan yang sepantasnya orang-orang yang takut akan Tuhan yang dia lakukan. Seharusnya ketika dia merasa orang yang takut akan Tuhan, justru masalah-masalah yang dihadapi, dia mengingat akan Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan, tapi pada kenyataannya dia tertidur nyenyak. Artinya bahwa kehidupan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita merasa kita sudah benar, kita merasa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah taat kepada Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah baik. Kita merasa bahwa kita sudah taat kepada Tuhan. Kita sudah takut akan Tuhan. Kita sudah melakukan perintah Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kita sangat-sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, mari kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita merasa orang-orang yang takut kepada Tuhan, mari kita lakukan seperti orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata kita, saya orang yang takut kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita tidak berlaku seperti orang yang takut akan Tuhan. Itu saatnya saya percaya bahwa kehidupan kita, kehidupan jemaat Tuhan GPD Immanuel Garut yang ada, kehidupan orang-orang yang selalu takut kepada Tuhan. Namun ketika kita merasa kehidupan kita takut akan Tuhan, mari kita melakukan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengingat Tuhan, mari kita selalu mengundang Tuhan, dan biarlah Dia yang selalu menyertai, Dia yang selalu menolong, Dia yang selalu memberkati kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang peka atas kehendak Tuhan, menjadi orang-orang yang peka atas apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan menjadi orang-orang yang melakukan bukan sekedar perkataan kita, tetapi melalui tindakan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.